حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Kita bersyukur, alhamdulillah, sebanyak itu umat manusia kita dipilih oleh Allah untuk ikut merayakan, memperingati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur masih ada ulama-ulama dan umara-umara yang mau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang sudah banyak yang menyebut dirinya ulama lalu gelisah kalau ada maulid. Benar ya? Jadi mereka ketika terjadi begini mereka senang sekali, rasain loh tuh maulid hujan. Dulu waktu Gus Dur di demo hujan, lalu orang kabur. Apa kata Gus Dur? Oi pendemo, hujan rahmat atau azab? Rahmat. Loh kenapa kalian lari? Tapi saya tidak akan suruh Bapak Ibu yang tidak kuat bertahan, jangan bertahan di depan. Boleh cari perlindungan, tempat berteduh. Tidak masalah ya. Yang penting kolbunya tetap hangat. Yang tadi dibaca oleh munsyid kita Al-Habib, Masya Allah. Ya Hanana. Ada yang hafal? Ya Hanana. Ya Hanana. Apa arti ya Hanana? Asik ya bacanya. Tahu maknanya? Bapak Gubernur yang saya hormati, para ulama MUI, Kemenak, bahkan semua jajaran-jajaran yang ada di bawah Pak Gubernur. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi saya yakin acara ini terjadi karena campur tangan dan restu mereka. Barakallahu fikum. Ya. Ini tambah deres, semoga cintanya kepada Allah tambah kuat. Amin. Tadi syair yang dibaca, ya Hanana, ya Hanana. Saya nggak pernah menikmati syair ya Hanana itu kecuali malam ini. Ya Habib, mas mukum Habib. Fauzan, Habib Fauzan. Syukran Habib Fauzan. Saya nggak pernah menikmati syair ya Hanana seperti malam ini. Barakallahu fikum Habibna. Ya Hanana, ya Hanana. Apa arti ya Hanana? Wahai para perindu. Wahai para merindui siapa? Sayyidina Ahmad. Karena kemunculannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau, kata pensyair? Itu fadlun minallah. Siapa yang merindui Nabi Muhammad, di kolbunya sudah ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah deres ya? Masya Allah. Maka siapa saja yang hadir malam ini, yang kena hujan, yang tidak kena hujan, yang berjasa untuk acara malam ini, di kolbunya ada fadlun minallah, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kena hujan, tepuk tangan semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak bid'ah, tepuk tangan enggak bid'ah ya. Yang penting jangan tepuk tangan lagi sholat. Gimana Pak Kiai kalau tepuk tangan lagi sholat? Itu baru bid'ah, sepakat Pak Kiai. Tapi kalau tepuk tangan sekarang boleh enggak? Oke. Bagi yang di tribun tepuk tangan buat yang di tribun. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru terakhir yang di bawah tenda, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau kursinya taruh di bawah pun saya mau kena hujan Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur nggak rela kalau saya kena hujan. Karena Arozi katanya lagi demam. Asli badan saya kurang enak. Tapi setiap diundang untuk Maulid Nabi SAW, saya sulit untuk menolak. Sulit untuk menolak. Kota ini sudah berapa, provinsi ini sudah berapa tahun umurnya? 10 tahun. Dan setiap tahun dirayakan bukan?
dirayakan. Meriah enggak? Jika provinsi ini dimeriahkan kelahirannya, bagaimana jika yang kita meriahkan malam ini baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang lebih berhak dimeriahkan? Nabi Yuna Muhammad atau provinsi ini? Maka semoga siapapun, manapun, gubernur, provinsi, wali kota, bupati, siapapun mereka yang ikut memuliakan Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan mereka. Amin. Ulama-ulama yang menyokong mereka, Allah tanamkan cinta yang tiada habis dalam kalbu mereka. Wabil khusus kepada yang hadir, siapapun itu, dimanapun duduknya, insya Allah Rasulullah akan mengenali siapapun yang mencintainya. Satu kali seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara engkau mengetahui kami yang datang setelahmu, umatmu yang datang setelahmu? Apa kata beliau? Aku mengetahui mereka dari bekas wudhu mereka. Wudhu itu pakai air bukan? Maka orang beriman tidak takut air, cuma takut demam ya. Semoga besok gak masuk angin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa kerasnya hati kita, hati saya, hati siapapun disebut nama Muhammad, hatinya tidak bergetar. Betapa kerasnya hati manusia, lebih keras dari batu. Nabi melewati batu, batu menyapa Rasulullah. Batu bergetar. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud dari pangkal sampai ujung adalah batu. Dan batu itu bergetar. Ketika Nabi mengatakan, ya Jabal, ya Uhud, wahai batu, wahai gunung, tidak usah bergetar. Di atasmu seorang Nabi, seorang Siddiq, dan dua orang yang akan syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Jika batu bergetar, kenapa kolbu tidak bergetar? Berarti kolbu ini lebih keras daripada batu. Maka beruntunglah siapapun yang hadir malam ini, meskipun belum bisa nangis, merindui Rasulullah, tapi tertarik untuk menghadiri maulid Nabi. Insya Allah tanda ada nur Nabi Muhammad SAW di kolbunya. Nur itulah yang menerangi pikiran. Nur inilah yang membuat kita tidak kelabakan, tidak benci, tidak sulit menerima orang maulid Nabi Muhammad SAW. Ada seorang syekh di Mesir, namanya Syekh Jabir Baghdadi, masih muda, tapi lebih tua sedikit dari saya. Ketika menjelaskan, kok ada orang gak suka maulid? Beliau agak keras dalam bab ini. Saya tidak mengikuti kerasnya, tapi saya takjub dengan cara beliau menjelaskan. Apa kata Syekh Jabir? Qad ranna syaitan arba'a rannat. Syaitan itu dulu pernah ngamuk-ngamuk, teriak, gelisah. 4 kali gelisah. 4 kejadian. Dan ini dinukil dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukil daripada Imam Suhaili dari Ibnu Makhlad Al-Hafiz. Kapan saja iblis gelisah? Pertama, hina lu'ina, saat dilaknat. Kapan iblis dilaknat? Saat dia disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Yang kedua, hina uhbita, ketika dia usir dari surga. Yang ketiga, hina wulidal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika lahir sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ketika turun surat Al-Fatihah. Apa maknanya? Dulu iblis gelisah kalau ada lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya tidak tahu yang gelisah memperingati hari Nabi, hari lahir Nabi, jangan-jangan dia di dalamnya siapa? Itu bukan saya ngomong loh ya. Tapi mohon maaf, saya tidak pakai ini.
Bagi saya, siapa yang tidak suka merayakan maulid Nabi, mungkin dia punya cara sendiri. Kita husnuzon kepadanya. Sepakat? Tapi ingat, jangan ganggu kami yang maulid Nabi. Gitu ya. Kamu boleh tidak suka maulid, tapi jangan coba katakan maulid itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Gak apa-apa. Kita sudah biasa berbeda pendapat. Dan kita tidak pernah memaksakan orang maulid. Yang datang malam ini dipaksa atau kena cinta kepada Rasulullah. Orang cinta, hujan pun dibiarkan. Orang kalau sudah cinta, maka dia berkorban. Benar. Ini cuma korban baju ya. Paling besok masuk angin dikit nggak apa-apa. Pernah dengar sahabat Nabi ketika Nabi dipanah, ditombak, lalu dia berdiri di hadapan Nabi dan dia terkena tombak. Begitu dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau kelelahan. Suatu kali beliau pulang di suatu safar yang jauh. Tiba-tiba pamannya Al-Abbas melihat beliau sangat lelah sekali. Maka Al-Abbas membisikkan ke semua orang, biarkan aku menghibur kekasihku Rasulullah SAW. Lalu dia masuk kepada Nabi dan dia katakan, ya Rasulullah, izinkan aku memuji-mujimu. Amtadihuk ya Rasulullah, izinkan aku memujimu wahai Rasulullah. Ada kawan kita Pak Kiai mengatakan muji Nabi itu syirik. Dia nggak paham hadis ini, bahwa syirik itu bukan al-madhu tapi alhamdu, kebalik dia. Alhamdulillah, al-madhu li Rasulillah. Itu beda tuh, kaidah tuh. Alhamdu, pujian hamba kepada Tuhan, itu namanya alhamdu, tahmid bahasa kitanya. Sedangkan al-madhu artinya pujian juga, itu kepada abainal muhib li mahbubi, antara yang mencintai kepada yang mencintainya. Pak Gubernur, mohon maaf, pernah memuji istri nggak? Sering Pak Gubernur ya? Sering kata Pak Gubernur. Ini para istri-istri pernah dipuji suami nggak? Enggak, belum punya suami katanya. Mas, Pak, halo, istrinya dipuji nggak? Syirik nggak? Syirik loh kata orang. Kata orang sebelah. Gimana? Musyrik. Suatu kali kami hadir majelis. Di majelis itu luar biasa, ada zuriat Nabi, ada ulama, dan ada rambut serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada kegiatan mencium rambut Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kawan saya sebelah? Apalagi itu? Syirik apalagi yang ente ajarin Ar-Razi? Cium rambut syirik. Gimana Kiai? Mencium rambut syirik. Ya Rob, pernah cium rambut nggak? Rambut siapa? Rambut siapa ayo? Halal nggak? Bener Pak cium? Banyak rambutnya Pak satu? Sekepala. Syirik nggak? Kok ada orang salah faham? Mencium rambut Nabi syirik. Kayak gitu jadi kiai itu, jadi ustadz, jadi syekh. Tapi bab mencium pun sudah nggak faham. Ya Rob. Berkata para tabi'in, kami dakhalna ala Ummi Salamah. Kami masuk ke rumah Ummi Salamah. Tiba-tiba Ummu Salamah akhrajat sya'ran min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Aktivitas ngeluarin rambut itu amalnya istri-istri Rasulullah SAW. Suatu kali juga ada namanya seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menyimpan rambut Nabi yang dia peroleh dari Ubaidah dari Anas bin Malik. Apa kata beliau? Kami menyimpan benda ini ahabbu ilaina minad dunya wa ma fiha. Kami lebih suka rambut itu, benda itu daripada dunia dan seisinya. Hanya rambut. Rambut siapakah itu? Rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka merindukan Nabi, Sayyidatuna Aisyah sakit. Ketika dia sakit, dia keluarkan rambut Nabi. Dia celupkan ke air, dia rindui kekasihnya, suaminya sendiri, Rasulnya. Dia minum airnya dan dia sembuh. Halo ibu, ibu kalau kangen suami begitu enggak? Enggak. Halo para suami, kalau kangen suami apa? Mas, rekening kosong gitu ya. Waduh, gawat ini. Itu kabar baik apa kabar buruk, Pak? Kabar buruk? Enggak buruk. Itu kewajiban dan hak ya. Apabila kita pernah mencintai seseorang, benda-benda yang bersumber dari dia akan membuat hati kita menangis. Pernah ditinggal yang dikasihi? Anak kah? Orang tua kah? Kekasih? Ada yang sudah ditinggal kekasihnya? Bukan ditinggal pergi, ditinggal mati. Ada. Itu pegang barangnya nangis loh. Pegang bajunya nangis. Lihat fotonya, berlinang-linang. Saya ditinggal ibu saya ditinggal anak saya. Setiap kali megang pakaiannya saya nangis. Nangis apa? Nangis rindu. Lalu bagaimana orang jika ditinggal baginda Nabi Muhammad SAW? Tentu rindunya lebih dahsyat. Karena Rasulullah itu lebih dari seorang ibu. Dia arham minal dia lebih sayang dari seorang ibu. Ketika pamannya Abu Talib sedang sakaratul maut, dalam hadis Bukhari beliau datang. Apa kata beliau? Ya ammi, wahai omku, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Kamu gak usah banyak amal, cukup baca la ilaha illallah. Uhaju inda rabbi. Aku akan menjadi tamengmu nanti di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baru beliau mau berbicara, tiba-tiba diganggu oleh paman-paman yang lain, oleh Abu Jahal yang lain-lain. Akhirnya belum meninggal, belum sempat mengkalamkan. Ulama kita berbeda pendapat. Apakah beliau sudah dihitung muslim karena matanya sudah menunjukkan ingin bertasdik. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira yang dibaca di setiap kali maulid. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, kata Rasulullah, aku akan menjadi hujjahnya. Aku akan menjadi orang yang membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin siapapun yang hadir malam ini, di kolbunya ada cahaya la ilaha illallah. Ayo sama-sama baca. Pegang dadanya biar hangat. Pejam matanya, la ilaha, hujam ke dadanya, illallah. Sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Pada suatu majlis Rasulullah SAW mengatakan, irfa'u aidiyakum
angkat tangan kalian. Faqulu la ilaha illallah. Lalu bacalah la ilaha illallah. Mau mengamalkannya? Coba angkat tangannya. Kalau tadi di dada, sekarang diangkat. Kata Rasulullah, angkatlah tanganmu, lalu baca la ilaha illallah. Yang di belakang angkat tangannya, baca la ilaha illallah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, akan membela siapapun baca la ilaha illallah. Tadi itu namanya musalsal bitalqin. Hadis, pakai hadis. Itu bukan talqin tarekat, itu talqin riwayat. Malam ini yang hadir sudah dapat talqinnya. Talqin apa? Riwayat. Jadi Nabi satu kali pernah hadir di majelis sahabat. Lalu Nabi mengatakan, tutup pintu. Karena waktu itu masih banyak musuh-musuh Nabi. Ditutup pintu. Insya Allah siapapun sekarang melihat bukan musuh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cuma beda faham, tapi bukan musuh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, hal fikum gharib, adakah orang asing? Wa qal ay ahlul kitab, yaitu orang-orang yang tidak mukmin. Ahlul kitab. Lalu selesai Nabi mengatakan, pejam matamu, angkat tangan kalian, bacalah la ilaha illallah. Kalimat yang mana dengan itu kita hidup, dengannya kita mati. Tapi masalahnya, kita tahu kalimat la ilaha illallah dari siapa? Siapa yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat di Quran, surat Yunus ayat 58. Kalau salah tolong dikoreksi para kiai ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka umatmu, kepada manusia. Ini depan saya manusia bukan? Manusia Bani Adam atau Bani benar? Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam. Alhamdulillah. Yang hadir maulid insyaallah Bani Adam sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala? Hai Muhammad, sampaikan kepada manusia. Qul. Kita nih dipanggil di situ, diseru di situ. Bifadlillah, dengan anugerah dari Allah. Anugerah apa? Yaitu iman. Wa birahmatihi, dan rahmatnya. Rahmat Allah, siapa yang disebut rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka yang disebut di ayat itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abu Shaykh, disebutkan oleh Imam Suyuti, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut di ayat itu surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, dengan fadlullah. Dan yang kedua birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian farhan. Apa arti farhan? Bersenang-senang, meriahkan itu. Dalam beberapa qiraat dibaca faltafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Inilah kebahagiaan kita karena hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hari lahir nggak dikenang suami, kesel nggak? Udah biasa ya. Yang muda-muda deh,
Dek, Mbak, kalau punya suami nih, terus dia lupa hari lahir kita, ngambek gak hari itu? Ngambek. Emang situ Nabi? Enggak kan? Kira-kira siapa yang lebih berhak disebutkan, disampaikan selamat hari lahir? Kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka ini bukan bab ibadah mahdhah. Ini namanya bab taqarrub. Bab apa namanya? Bab taqarrub beda. Ibadah sudah diatur. Tapi taqarrub tidak ada batasnya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku, dan mendekatkan diri taqarrub babnya modalnya cuma satu, mahabbah. Apa modalnya? Apa arti mahabbah? Mahabbat, apa artinya? Cinta kepada Rasulullah SAW. Mas, pernah jatuh cinta seseorang? Pernah. Kepikiran mulu gak? Iya, bener. Bener nih. Kalau dia masih hidup, jangankan doa. Jangankan doa. Isi dompet pun bisa ngalir ya. Kalau disuruh meninggal doa. Tapi kalau masih hidup kita kasih hadiah. Kenapa hadiah dikasih kepada kekasih? Karena cinta. Tahadu, tahabu. Berbagi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Seorang sahabat datang kepada murid-muridnya tabi'in. Lalu mengatakan, maukah kalian aku berikan hadiah? Hadiah ini bersumber dari Rasulullah SAW. Sahabat bingung, dia nggak bawa apa-apa. Tabi'in bingung, dia tidak bawa satu kardus duit, nggak ada. Lalu dia mengatakan, tahukah kamu hadiah itu apa? Satu kali kami bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Gimana cara ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau dalam salat, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh nggak ingat selain Allah dalam salat? Boleh nggak Pak Kiai? Ini bukan uji loh Pak Kiai. Ini pertanyaan seperti biasa di masa Rasulullah, pertanyaan untuk ngetes, bukan ngetes, ngecek yang di depan kita cinta nggak sama Rasulullah SAW. Ya. Satu-satunya yang disebut namanya di dalam salat selain Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti boleh toh nyebut selain Allah dalam salat. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Kata sahabat ini kepada murid-muridnya, wahai kalian, kami dulu bertanya kepada guru kami. Guru kami bukan Pak Yai, bukan Habib, bukan doktor, bukan Buya. Guru kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya langsung kepada beliau. Kami tahu cara mengucapkan salam wahai baginda, tapi bagaimana cara bersolawat kepadamu? Apa beda salam dan solawat? Kalau salam terasa hadir secara fisik, tapi solawat hadir secara batin. Itu beda solawat dan salam. Makanya di hadis man salla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang salawat kepadaku, Allah yang maha zahir dan batin berselawat kepadanya 10 kali. Itulah anugerah batin. Anugerah batin. Lalu Nabi menjawab, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini satu versi. Di situ enggak disebutkan Sayyidina, karena sahabat ini bertabarruk dengan lafaz Nabi. Karena Nabi menyebut Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina. Itu namanya ittiba'ul lafaz, mengikuti lafaz. Tapi kita sebagai orang yang beradab, sebagai yang disebutkan di akhir surat An-Nur, tidak pantas Nabi dipanggil dengan panggilan biasa, maka kita panggil dengan panggilan terhormat. Karena beliau
Beliau nggak berani mengatakan ana kul sayyidi, kul sayyiduna, enggak. Beliau hanya mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya walad Adam, Bani Adam. Di depan saya Bani Adam, maka saya tanya tadi, di depan ini Bani Adam bukan? Oke, maka jangan tanya lagi kenapa harus pakai sayyidina. Beliau yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Kata kawan saya, itu boleh di luar sholat. Kita tanya balik, mana dalil yang melarangnya di dalam sholat? Ada nggak dalil yang melarangnya di dalam sholat? Nggak ada. Nabi mengatakan ketika lewat jalan nih, lagi khutbah, cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain lari-lari. Nggak diusir. Kita nih kalau ada cucu lari-lari masjid kita bentak, benar ya? Hei kalian, bapak ini lagi sedang beribadah kepada Allah. Keluar kau. Masjid bukan tempat main-main, jangan begitu. Dulu Nabi masuk masjid, bahkan Nabi cuma main-main di sekitar masjid. Di dalam masjid ada orang Habasyah sedang nari-nari, bergoyang-goyang, tari pedang, berzafin ria, lalu berdendang Muhammadun Abdun, Abdullah, Muhammadun Rasulullah. Mereka berdendang dan Nabi membiarkannya. Apalagi sekarang yang sedang jalan-jalan anak kecil Hasan dan Husain, apa kata beliau? Huma, mereka berdua ini Hasan Husain. Ini hadisnya sahih. Mengingkarinya bisa zindiq. Ini tidak ada kaitannya dengan Syiah Rafidah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Huma sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua Al-Hasan wal Husain adalah sayyida, sayyid, penghulu, pemimpin, junjungannya penduduk ahli surga. Maka siapa yang ingin bertemu Sayyidina Al-Hasan dan Husain dan Jaddul Hasanain, kakeknya Sayyidina Al-Hasan dan Husain, kul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Gubernur, nama lengkapnya siapa Pak Gubernur? Zainal Arifin. Ya, ada orang bawa proposal terus bilang, Zainal, gua minta proposal, lu kasih ya. Gimana Pak Zainal? Gimana Pak Zainal? Diterima nggak proposalnya? Tetap diterima, tapi dikasih belum tentu. Itu baru Pak Gubernur loh ya. Nggak disebut Pak Gubernur. Diterima karena beliau baik hati. Tapi belum tentu tapi sakit, ada sakit nggak sedikit? Kaget nggak Pak Gubernur? Pasti kaget. Pasti kaget. Itu baru Pak Gubernur. Gimana Pak Kiai? Ada jamaah baru hijrah. Baru hijrah nih, mau debat Pak Kiai. Afwan Pak Kiai, nama lengkapnya Pak Kiai? Haji Abdul? Enggak disebut Pak Hajinya, gimana? Ya, agak gimana gitu rasanya. Benar enggak? Enggak dipanggil orang Kiai Haji, kayaknya aneh. Itu baru beliau loh, guru-guru pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika umaroknya adil, dia mewarisi kepemimpinan Rasulullah. Amin. Jika ulamanya mengamalkan ilmunya, dia mewarisi keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau-beliau yang ada, walaupun saya sul adab agak tinggi dikit, ya, karena saya nggak kuat berdiri lama Pak. Ya. Kalau bisa lama, paling 15 menit ceramah selesai. Ya, jauh-jauh dari seberang ke sini 15 menit kan eman. Ya, mohon izin ya. Jika kita merasa aneh jika memanggil tanpa sebutan Sayyidina, maka gak usah ditanya dalilnya. Ya, kalau dalil banyak. Itu dari tadi yang saya sebutkan dalil semua bukan? Ana sayyidu waladi Adam, Bukhari Muslim. Huma syabab, huma sayyida syababil jannah, hadis Tirmizi. Datang seorang sahabat masuk ke majelis Nabi, namanya Sa'ad, ya? Sa'ad bin Mu'az. Apa kata Rasulullah? Qumu li sayyidikum, berdirilah, hormatilah sayyid kamu. Bukan Nabi, bukan zuriat Nabi. Dia cuma seorang sahabat. Kata Nabi, berdirilah, hormati dia, sayyid kamu. Begitu Rasulullah mengajari kepada orang lain. Tapi beliau tidak mengatakan kulli sayyidi, gak ada. Rasulullah gak begitu.
Itulah tawaduknya Baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Sya'rani ketika menjelaskan hadis, ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendahkan hatinya, dirinya, kecuali Allah angkat dia. Apa kata Imam Sya'rani? Tidak adalah orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gak akan pernah hina. Maka para kiai, para umara, jamaah gak akan hina. Kalau ketemu orang berilmu kita cium tangan. Kalau ketemu orang tua kita tak tunduk. Ketemu pemimpin yang adil kita takzim, gak akan hina. Ketemu kawan lama kita hormati, kita duluan menyapa. Ketemu orang baru pertama kali mengenalkan diri lalu tanya nama dia. Orang begini tidak hina. Justru rafa'ahullah, orang angkat. Tapi karena di dalam diri ini ada zulumatul bahimiyah wassibaiyah, dalam diri kita ini ada sifat-sifat hewan, sifat-sifat egois iblis. Kalau ketemu dia mau nyapa kita atau kita mau nyapa dia, dalam hati apa? Tunggu aja disapa dia, gitu ya. Benar gak? Kalau dia nyapa gua, dia orangnya tawadhu. Kata orang yang itu, kalau si Anu sapa aku, berarti hatinya tawadhu. Tuh, sama-sama begitu. Akhirnya jalan ketemu, gak sapa-sapaan. Cuma main mata. Besok setan datang kepadanya, kepada masing-masing mereka. Dan mereka ngobrol. Kemarin saya ketemu teman lama, tapi dia sombong sekali. Dosanya berapa kali? Satu, suuzon. Yang kedua, membicarakan teman sendiri. Gampang teman jadi lawan sekarang gampang, apalagi politisi. Tapi yang lebih aneh lagi, Ustadz Maustadz bisa tengkar. Ya, benar ya Pak Kiai, Ustadz Maustadz bisa tengkar. Tengkarnya lucu, masalah nyoblos siapa. Serius, ini mau deket nih. Untung masih 2022 saya masih ketemu siapa aja. 2023 kita mulai jaga-jaga ya Pak Kiai ya. Mohon maaf nih Pak Gubernur. Jamaah pencinta Allah, pencinta Rasulullah. Masih cinta Allah? Cinta Rasulullah? Tadi saya nanya. Pertanyaannya masih ingat? Bapak, kalau senang seseorang jatuh cinta, kepikiran dia enggak? Ya. Pikiran dia benar enggak? Kalau mau tidur disebut-sebut enggak namanya? Kalau ada fotonya dilihat-lihatin enggak? Nah, dilihatin ya. Kalau bisa dikontak tuh orang. Ya benar. Oke. Rindu Rasul enggak? Beneran. Serius. Siapapun kalian. Rindu Rasulullah enggak? Beneran nih. Saya ulangin. Bener rindu Rasulullah. Baru bener kalimat Habib tadi, ya Hanana. Wahai para perindu. Tapi ciri rindu hanya satu. Zikruhu, mengingatnya selalu. Allah berfirman surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu wahai Muhammad. Kepada siapa diangkat? Di kolbu para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadiri majelis maulid meskipun tidak tempat besar seperti ini. Meskipun bukan penceramah dari luar, siapapun yang buat maulid ada waktu hadiri. Nanti ada masa Rasulullah akan mengunjungi kita. Amin. Ya. Karena cinta kepada Allah dan Rasul tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cinta sama sebelah, bisa bertepuk sebelah tangan. Ini saya senang begini Pak, dipisah laki perempuan. Ya, aplaus buat panitia. Karena banyak kita hadiri majelis maulid, campur laki perempuan. Gimana Rasulullah mau hadir? Maka yang hadir semoga lagi yang di sini lagi ngawal istrinya ya. Husnuzon sama dia ya. Saya husnuzon kok Pak. Kalau antum suuzon terserah deh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau disebut namanya bahkan sebelum fisik Muhammad bin Abdullah hadir. Suatu kali Sayyidina Adam, dia terusir dari surga dan dia minta maaf dan ampun kepada Allah Ta'ala. Apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, bihaqqi Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah Adam. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ngomong begitu. Ampunilah Adam. Disebut siapa? Bihaqqi. Nabi Muhammad sudah lahir belum? Tapi sudah ada belum? Bedakan lahir dengan ada. Qubas ibn Asyam dalam riwayat Imam Tirmizi, Baihaqi dan imam lain bercerita, dia ini lebih tua dari Rasulullah 4 atau 5 tahun. Apa kata dia? Ketika Al-Fil, perang gajah, tahun gajah terjadi di Mekah, aku berumur sekitar 4 atau 5 tahun dan aku menyaksikannya. Berarti Nabi belum lahir? Atau Nabi sudah lahir tahun gajah? Nabi lahir di tahun itu. Ibnu Asyam sudah ingat, berarti dia sudah lumayan gede, benar? Oke, anak kecil kira-kira umur berapa dia ingat dia lagi main? Kira-kira umur 5 tahun. Ibnu Asyam mengatakan, ketika ditanya, "Hei Ibnu Asyam, a'anta akbar min Rasulillah am Rasulullah akbar minka?" Wahai Ibnu Asyam, siapakah yang lebih tua, engkau atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau tua, Rasulullah lebih tua dariku. Tapi kalau lahir secara fisik, Qubas ibn Asyam lebih dulu lahir. Faham babnya? Jadi Rasulullah ketika Sayyidina Adam mengatakan bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, itu dosa Nabi Adam gak tanggung-tanggung menurut beliau. Padahal itu secara syariat bukanlah dosa. Semua yang di sorga boleh dimakan gak? Allah cuma ngomong wala taqraba hazihi syajarah. Ya. Kalimat larangan ini di sorga itu bukan larangan haram, tapi larangan adab. Karena ujiannya Sayyidina Adam adalah buah-buah itu. Konon dalam riwayat Ibnu Katsir, buahnya bukan pohon seperti yang kita lihat, tapi buah labu yang menjalar-jalar di pohon. Dulu iblis menyesatkan atau menggoda Nabi Adam dengan cara yang norak, dan Nabi Adam gak terganggu. Lalu iblis pakai senjata terakhirnya. Iblis itu percaya Allah atau tidak? Iblis itu percaya Allah atau tidak? Percaya. Apa buktinya? Iblis ketika berdoa memanggil ya Rabb, wahai Tuhan. Dalam surah Al-Hasyr disebutkan, ini lucu, nanti pas orang masuk neraka, semoga yang hadir malam ini diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, syafaati lil ahlil kabair min ummati. Jangankan orang-orang yang dosanya kecil, jangankan orang-orang yang masih menyembah Allah dan memuji berselawat kepada Rasulullah, orang-orang pemaksiat besar pun syafaati, syafaatku baginya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kita semua, untuk yang hadir malam ini. Rasulullah akan membantu siapapun pendosa, apakah dosanya kecil ataupun besar. Yang besar pun beliau bela, apalagi kita. Insya Allah ada yang dosa besar di sini? Mungkin masa lalunya ada. Cukup diamkan, gak usah sampaikan ke siapapun. Dan dikatakan, ya Rasulullah, engkau mengabarkan, engkau akan membantu kami. Maka syafaatilah kami. Itulah makna isfa'lana, isfa'lana. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Habib Munsyid kita lagi baca isfa'lana, bayangkan itu. Wahai Rasulullah, aku pendosa, syafaati aku. Sayyidina Adam digelincirkan oleh sayyidnya pendosa. Siapa sayyid pendosa? Iblis. Tapi Nabi Adam juga pendosa. Bedanya, Iblis tidak bertobat. Sedangkan Nabi Adam juga dia bertobat.
Apa kata beliau? Fawarabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu ya Adam. Karena iblis bersumpah dengan nama Allah, maka Nabi Adam menghormatinya lalu memakan buahnya. Maka sebenarnya Nabi Adam tidak terpedaya oleh iblis. Nabi Adam sedang menghormati nama yang disebut oleh iblis. Masa ada nabi terpedaya oleh setan? Masuk akal nggak? Percaya nggak ada nabi terpedaya oleh setan? Maka lafaz fa'azallahuma syaitan, azalla menggelincirkan, bukan berarti mereka tergoda dalam pengertian kita tergoda. Tergelincirnya para nabi itu cukup karena mainan kata-kata, tapi tergelincirnya kita benar-benar dosa. Nabi Adam menghormati nama yang disebut oleh iblis, maka ketika dia terusir ke muka bumi, nama siapa lagi yang bisa menjawab? Maka dia teringat, ya Rob, dulu aku pernah melihat nama ini di arasmu. Aras itu meliputi langit dan bumi, dan dia mempunyai empat tiang. Di setiap tiangnya tertulis Muhammadur Rasulullah. Di setiap tiang. Lalu ada tambahan-tambahan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Adam? Ya Rabb, bihaqqi Muhammad. Ya Allah, yang mana iblis bersumpah dengan namamu untuk menggodaku, menggoda istriku, dan menggoda seluruh keturunanku. Bihaqqi Muhammad. Maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah aku. Inilah cara manjur bertaubat. Mau cara manjur bertaubat? Setiap kali baca istighfar, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, istighfar. Lalu ditutup. Ya Allah, mataku maksiat. Ya Allah, telingaku maksiat. Ya Allah, kolbuku maksiat. Ya Allah, kolbuku, aku menikah dengan seseorang, tapi di pikiranku seseorang yang lain. Benar gak? Ada yang begitu? Jujurlah. Pasti ada yang begitu ya? Ya. Kalau ada begitu, kadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, perutku, dulu aku pernah makan yang mungkin haram. Ya Allah, perutku makan tidak menyebut nama Rasulullah, nama engkau, salawat. Semuanya di bawah perut, itu maksiatnya lebih besar lagi. Kaki, semuanya. Lalu katakan, bihaqqi Sayyidina Muhammad. Pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Mana dalilnya? Itulah dalilnya hadis riwayat Imam Hakim. Sayyidina Adam, Allah ampuni karena dia bersumpah, bertawassul, menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Pernah dengar Barsiso? Barsiso, dia bilang hujan berhenti, berhenti. Makanya dia hampir-hampir disembah sama muridnya. Tempatnya sudah tidak muat, apa kata dia? Kalian duduk di atas udara. Semuanya duduk, seperti Avatar. Pernah lihat Avatar? Kartun? Tapi Barsiso, ada yang kurang bagi dia. Dia kurang mengenal ilmu yang ada pada Sayyidina Adam. Ada satu ilmu yang tidak tandingannya di kolbu Sayyidina Adam, yaitu ma'rifatul asma, mengenal nama. Dan nama yang paling mulia di alam semesta adalah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Nuaim disebutkan, Tabarani dan kitab-kitab yang lain, ketika Sayyidina Adam melirik ke surga, pepohonan surga, itu bertuliskan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar, itu pohon-pohon sekarang dia punya moyangnya di surga. Jadi pohon-pohon yang kita lihat, bunga-bunga yang kita lihat sekarang di dunia, itu dulu semuanya ada di surga. Itu yang ikut terbawa Sayyidina Adam ketika beliau terusir di dunia. Maka dulu bunga yang menghibur Sayyidina Adam, itulah yang sekarang membuat kita pilih. Tapi ini bunga apa ini? Bunga-bungaan.
Lumayan. Wa utu bihi mutasyabiha. Ya. Mirip dengan yang sini tapi yang lebih asli di sana. Semua dedaunan tulisannya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pohon-pohon yang sekarang ini ada, dedaun-dedaunan itu yang ada sekarang dilewati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya Nabi, salam alaik. Itu semua pohon mengatakan, wahai Nabi, salam padamu. Buhairah disebutkan dalam riwayat yang sahih. Buhairah ini ahli kitab Nasrani. Dia berpuluh-puluh tahun memimpin tempat ibadah, ma'bad kanisa. Dan setiap kali ada kafilah dari Arab datang, maka dia kemudian polototin dari jauh. Apakah di atasnya ada awan? Apakah pohon-pohon kemudian ndiluk? Ndiluk itu apa kalau bahasa sini? Ya, menunduk kepada orang atau kafilah yang berjalan. Apakah batu bergetar jika dia lewat? Berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berlaku seperti itu. Banyak kafilah bolak-balik. Tapi tidak ada satupun yang begitu. Akhirnya beliau hampir putus asa. Ketika beliau sedang santai-santai, tiba-tiba dia lihat ufuk bagian sana. Kok ada awan bergerak dan geraknya pelan. Pohon-pohon kok tiba-tiba dia ucek-ucek matanya, jangan-jangan saya halu. Tapi dia lihat, ini bukan, saya tidak halu. Ini benar-benar. Maka dia langsung kumpulkan semua murid-muridnya yang ada di tempat ibadahnya. Apa kata dia? Wahai murid-muridku, siapkan makanan terbaik kalian. Kita ada tamu agung. Maka mereka masak semuanya. Tidak lama, 1 jam berselang, sampailah. Ternyata itu kafilah Abu Thalib. Kafilah siapa? Kafilah Abu Thalib. Abu Thalib dipanggil, diajak, lalu makan. Di saat makan, mereka asik. Buhairah keluar. Dia lihat di atas tempat ibadahnya. Adakah awan? Ternyata awannya tidak ada. Lalu dia bertanya ke Abu Thalib, masuk lagi. Ya Abu Thalib, adakah orang yang belum engkau ajak? Abu Thalib mengatakan, ada, tapi bocah kecil. Ini hati-hati, kita ini sering meremehkan anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu yang mustajab doanya. Kadang-kadang anak kecil itu yang membuat kita sukses. Nah, ini para politisi, ya, jangan lupakan anak kecil ya. Apalagi yatim piatu, apalagi hufaz, apalagi santri, ya. Jangan deketin pas tahun politik doang ya. Setiap saat kapanpun, karena kita mencintai mereka, karena cinta kepada yang merawat mereka ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Buhairah bersikeras, Abu Thalib, bawa saya kepadanya. Maka dibawalah kepadanya. Di riwayat lain, ini versi lain, Abu Thalib tinggalkan, bukan Abu Thalib, Buhairah tinggalkan Abu Thalib lagi makan. Dia cari-cari, dia ketemu seorang anak. Nah, ini saya lebih suka riwayat yang ini. Dia lihat, kok pohon nunduk kepadanya. Kok dia lihat ada awan di atasnya. Dalam beberapa guru saya mengatakan terjadilah dialog antara mereka. Tapi dirahasiakan Allah. Nah, kita kembali ke riwayat yang tadi. Ya, itu satu versi riwayat. Karena berita itu banyak versinya. Datanglah Abu Thalib dan Buhairah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau dikumpulkan riwayatnya, sebenarnya Buhairah sudah ketemu lalu minta pura-pura ketemu. Bisa begitu? Merotain. Di pertemuan ini apa kata beliau ke Abu Thalib? Hei Abu Thalib, siapa ini? Kata Abu Thalib, ibni, dia anakku. Buhairah gereng kepala, enggak, ente bohong. Kamu berbohong. Orang seperti ini di kitab kami disebutkan bapaknya meninggal, ibunya wafat. Akhirnya Abu Thalib mengaku, iya, huwa ibnu akhi.
dia anak daripada saudaraku yaitu Abdullah. Lalu dielus sama Abu Hurairah, hai Abu Talib, hazal ghulam nabiyyun, anak ini nabi. Loh kok nabi dari mana? Tidak ada sosok seperti dia. Awan menyertainya, pohon tunduk kepadanya, batu bergetar untuknya, kecuali dia seorang nabi. Abu Talib langsung merinding. Kata Abu Talib, terus gimana? Pulangkan dia segera. Law arafahu ahlul kitab laqataluhu layaqtulannah. Seandainya ahli kitab mengenalnya, mereka akan membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi. Maka Nabi Muhammad dibawa pulang. Disuruh nyamar lagi jadi pengembala domba, ya berkebun segala macam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulakan Allah. Ini hujannya udah berhenti ya? Pengajiannya mau berhenti nggak? 2 jam, 2 menit lagi. Bapak Ibu yang bukan Allah, kisah terakhir yang mau saya sampaikan. Nggak tahu kisahnya jadi panjang atau pendek, terlihat aja ya. Satu kali Al-Abbas, paman Rasulullah, tapi umurnya nggak jauh beda dengan beliau, beda-beda beberapa tahun. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Abdullah, saudara Abu Talib, omnya, datang kepada Rasulullah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah. Coba lihat, ini om, paman, gak berani manggil ya Muhammad. Panggilan Muhammad itu boleh untuk hikayat atau lagi syair. Seharusnya, kalau bab adab jangan. Sayyidina Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tahukah engkau, wahai Rasulullah, aku mulai penasaran dan percaya kepadamu dulu waktu kita masih kecil. Ra'aituka, aku lihat engkau melambaikan tangan ke bulan, seakan-akan berbicara kepadanya. Jadi Al-Abbas ini keramat gak nih? Orang masih kecil bisa melihat Nabi Muhammad ngomong sama bulan. Berarti yang keramat siapa di sini? Sayyidina Abbas. Ini halu? Bukan, ini bukan halu. Sayyidina Abbas, lihat benar-benar. Engkau berkalam-kalam dengannya, ngobrol dengan pohon, dan pohonnya ikut ngobrol. Sayyidina Abbas punya saudara kecil namanya Sayyidina Ali yang menjadi mantu Rasulullah. Itu lebih dahsyat lagi. Kata Sayyidina Ali, di saat kami menemani Rasulullah jalan-jalan, itu pohon baca salam dan salamnya kedengeran. Makanya saya sering nanya, ini pertanyaan di semua tempat saya tanya, Pak Kiai kalau ke masjid subuh-subuh, terus ada pohon ngucapin salam gini Pak Kiai. Lari ya, jamaahnya lebih tahu. Takut ya? Padahal kiai loh. Saya juga takut kalau gitu. Minimal merinding. Minimal merinding kita. Loh, siapa nih? Ada kawan kita diajarin sholat khusyuk, kita ajarin. Baru takbir, badannya bergetar. Habis itu berhenti lagi. Ajarannya Ar-Razi ini sesat. Kok sholat badan saya merinding? Kayaknya itu setan. Tuh. Karena pengen dapat khusyuk secepatnya, kita kasih jalan cepat khusyuk. Ternyata batinnya belum kuat. Dia kira ajaran saya ajaran sesat. Makanya jangan buru-buru minta khusyuk ya. Ntar jadi kusut. Coba bayangkan. Kita jalan-jalan, batu ngomong. Kita jalan, pohonnya diluk. Turun, menunduk. Stres bener itu. Siang malam sama, nggak nunggu Lailatul Qadar. Kita hanya biasa dengar cerita begini malam Lailatul Qadar, bener nggak?
Al-Qadar itu siapa sumbernya? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah-kisah ini terjadi kapan saja. Sayyidina Ali dengar dan Sayyidina Ali enggak halu. Dia enggak gila. Dia enggak ketakutan. Nabi hanya sekali, bukan ketakutan. Beliau mempertanyakan dirinya. Ketika dapat wahyu, dipeluk oleh Sayyidina Jibril. Allah turunkan ke kolbu, tapi yang memeluk Sayyidina Jibril. Pulang-pulang kedinginan dan beliau minta diselimutkan. Itu kali-kali pertama Rasulullah merinding. Selebihnya tidak ada. Di masa kecil beliau umur 5 tahun. Ketika sedang main-main, itu anak-anak di Batha namanya, beliau lagi main di padang rumput, padang pasir. Tiba-tiba ada sosok turun dari langit. Satu riwayat menyebutkan 2, satu riwayat menyebutkan 3. Dan sosok ini putih bersayap. Coba, kalau itu kejadian, kabur gak? Pasti kabur. Dan semua anak-anak yang main di Batha, semuanya pergi. Makanya muncul syair. Gimana syairnya Habib? Na'riful Batha wa ta'rifuna, gitu ya? Ada ya? Ya Rasulullah, salamun alaik. Ayo, ada yang hafal? Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asyani wat'ani. Fadal. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asyani waddaraji. Tayya. Nah, diloncat Habib. Na'riful apa ta'riful? Ayo Habib, lupa Habib. Ayo yang kenceng. Ta'riful apa na'riful? Ta'riful bataha, ta'rifuna. Apa artinya? Enak dibaca, sekarang saya jelaskan. Ta'riful batha, si batha, tempat yang ada di sekitar Mekah. Tempat mainnya Nabi Muhammad waktu kecil itu namanya Batha. Nama tempatnya Batha. Itu tempat main, kenal siapa yang sedang bermain. Dan dia juga kenal kita. Wa ta'rifuna. Ya. Nabi sedang bermain, itu turun. Ketika turun, semua orang kabur kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Nabi gak kabur? Kira-kira beliau siapa? Ya, ini yang luar biasa dari Rasulullah. Lalu malaikatnya nanya, itu malaikat yang turun. Apa kata si malaikat? Huwa, apakah dia yang kita bicarakan di langit? Apakah dia yang kita sholawatin berpuluh-puluh tahun? Ternyata ada malaikat yang sudah sholawat 1000 tahun, ada yang 7000 tahun, ada yang puluhan ribu tahun. Kata mereka, ini toh sekarang Allah zahirkan jadi manusia. Maka diambillah Sayyidina Muhammad kecil, ditidurkan, lalu diambil jantungnya, dibelah dadanya, diambil jantungnya. Inilah pembeda kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita udah pengen baik, tapi ada saja gejolak tidak baik. Bedanya satu, beliau dibersihkan kolbunya, kita tidak. Kenapa masih ada orang belajar agama tapi penuh kebencian dengan yang beda faham? Karena di kolbunya belum dibersihkan. Pakaiannya sudah ganti. Yang laki-laki sudah sarungan, celananya sudah mulai jingkrang, jenggotnya mungkin sudah mulai tumbuh, perempuan sudah mulai berpakaian, tapi batinnya masih ada kebencian. Jika dulu dia benci kepada orang yang bersaing dengannya di dunia kerja, sekarang dia benci kepada orang yang berfaham dengannya. Sungguh malang orang begini. Nabi Muhammad dibersihkan.
Ada 2 titik noda di kolbunya, dibersihkan oleh Allah SWT lewat malaikat. Lalu diisi. Diisi apa? Nah, kemarin saya mengkaji ini juga. Diisinya 4. Ini oleh-oleh malam ini. Silakan. Kalau ingin mendapat nur Muhammad dalam kolbu, 1/4-nya ada pada satunya. Digabung jadi full. Yang pertama, hilmiyah, sifat santun. Apa yang pertama? Hilmiyah. Santun itu kita dikata-katain orang, kita nggak balas. Dihina orang, kita nggak menghina balik. Di debat orang boleh balas nggak? Boleh, tapi nggak boleh menghina. Ya. Wajar nggak kita emosi kalau dihina orang? Wajar, tapi jangan balas emosi dengan menghina. Yang kedua, al-ilm, al-ilmiyah, keilmuan. Nah, ciri-ciri orang yang dapat ilmu, kolbunya berat. Dan ilmu yang paling membuat kolbu itu bahasa Arab artinya gini, gerak. Dan kolbu tidak akan pernah tenang kecuali dalamnya ada satu nama yang lebih berat dari langit dan bumi. Ada satu hadis. Kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai. Langit bumi tidak bisa menampung, hatta namaku tidak bisa ditampung. Innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tapi disahihkan maknanya. Yang dapat menampung walaupun hanya namaku, yaitu qalbu orang yang beriman. Dan kolbu yang paling beriman siapa? Kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf para kiai, ini yang dilupakan semua orang yang berdakwah. Nabi awal dapat wahyu, Iqra bismi rabbik. Kata ba di situ litaukid. Bacalah dengan nama, itu terjemahan Indonesia, tapi makna aslinya Iqra isma rabbik. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu, penciptamu? Siapa nama pencipta kita? Allah. Itulah zikir Nabi. Qiraatu Allah, Allah, Allah. Tapi kenapa hari ini ada orang mengatakan zikir Allah, Allah bid'ah? Benar? Ya. Nabi sebelum berdakwah, beliau zikir dulu di kolbunya, Iqra. Iqra dalam bahasa Arab berarti ijma. Kumpulkan hai Muhammad nama Allah di dalam kolbumu. Maka siapapun yang ingin berdakwah, sebelum berdakwah, latihlah kolbu menyebut namanya. Sebut nama Allah di kolbu. Allah, 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 Allah. Itulah zikirnya Nabi. Lalu turun lagi surat Al-Muzammil. Nabi kedinginan. Dalam ilmu zikir, jika engkau dingin, bacalah nama Allah, tahan napas, badanmu akan hangat. Di ayat ke-8-nya, wazkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Hai Muhammad, sebut nama Rabbmu. Kalau tadi Iqra, sekarang wazkur. Apa beda Iqra dengan wazkur? Kalau Iqra cukup dibaca, kumpulkan. Tapi kalau wazkur, ada yang dikenang, ada yang dimakrifatkan. Saya punya guru umur 80, itu jam 3 keluar, kampung kami di Padang dingin, walaupun saya sekarang nggak tinggal di sana. Itu jam 3 malam, turun hanya pakai singlet. Kami yang masih muda pakai jaket tebal-tebal, beliau enggak. Saya tanya, apa zikir beliau? Kata beliau, zikir di kolbuku yang sedang hangat, yaitu Allah, Allah, Allah. Itulah makna surah Muzammil, wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW tidak gampang tersinggung. Itulah Nabi kenapa tidak gampang mengumpat. Di kolbunya sudah ada kalimat yang berat. Itulah Nabi kenapa tidak gampang dipengaruhi oleh orang sekitarnya, jamaahnya, orang-orang yang datang kepadanya. Karena di kolbunya ada nama, pemilik nama itu memiliki alam semesta. Nama itu berat. Maka pemimpin
pemimpin politik, pemimpin negeri, pemimpin agama, jika ingin kolbunya kuat, kuatkan dengan nama Allah. Disebut Ismul Jalalah atau Ismul Zat, nama Allah, Allah. Kapan dunia ini berakhir, akan rusak? Ketika orang tidak lagi membaca Allah. Hadis Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang baca Allah, Allah. Bayangkan, kiamat itu kerusakan. Maka kiamat pertama yang terjadi pada diri seorang hamba jika di kolbunya tidak ada nama Allah bertahta. Maka saya menyarankan diri saya sendiri dan kita semua, mari makmurkan nama Allah dalam kolbu. Sebut Allah, ya Allah, hangatkan diri dengan menyebut itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah al-ilmu, ilmu yang ada di kolbu Nabi. Ya. Yang ketiga al-yaqin, dan yang keempat ar-ridwan. Ya. Silakan lihat kajian-kajian kita sebelumnya. Ini nur yang ada di kolbu Nabi Muhammad SAW. Inilah pecahan-pecahan yang kita sebut nur Nabi Muhammad SAW. Siapa yang di kolbunya ada 4 sifat ini, di dalam dirinya ada nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa yang ada pertama apa? Hilm. Apa arti hilmi ya? Santun. Di rumah suami istri sudah santun belum? Guru ngaji santun nggak ngajar? Pemimpin tadi saya lihat gubernur kita santun sekali. Alhamdulillah. Apalagi kiai-kiainya mengizinkan saya duduk di atas. Ya, jazakumullah khairan. Walaupun kakinya sudah mulai kaki gajah ya. Bener ya kaki gajah kata orang sini ya? Maaf ya kiai ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga apa? Yang kedua ilmu. Yang ketiga yakin. Yakin. Yakin ini yang kurang di akhir zaman. Udah sholawat nggak yakin. Yang disalahin sholawatnya. Ya. Yang terakhir ridwan. Apa arti ridwan? Ridha kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang ridha, takdir baik dan buruk, semuanya dianggap ridha. Ya. Kata seorang istri ke suaminya, Mas, yang penting kamu bersamaku walaupun hidup susah. Pernah gitu Bu ngomong? Ya, pernah ngomong gitu. Ya, kata seorang wali dalam munajatnya, ya Rob, meskipun engkau lemparkan aku ke dalam neraka jahim, yang penting engkau ridha, Rasulmu ridha. Kira-kira kalau Allah ridha, Rasul ridha, mungkin gak taruh di neraka? Ya. Kalau suami ridha sama pasangannya, mungkin gak dia nyusahin pasangannya? Gak bakal. Bapak Ibu yang bukan Allah, saya saksi yang hadir malam ini betul-betul cinta kepada Rasulullah. Buktinya hujan, 1 tetes hujan itu dia berbangga. Dia berbangga, bahkan tempat-tempat yang becek itu semuanya berbangga. Hadis Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak, semua buq'ah, semua tempat yang ada di muka bumi berbangga jika ada orang yang lewat menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, menyembah Allah SWT. Adakah kemuliaan di atas kemuliaan mencintai Allah dan Rasulullah? Tentu tiada. Maka ana wallahi, saya bersaksi demi Allah yang hadir malam ini, insya Allah orang-orang yang cinta baginda Rasulullah SAW. Mari kita kirimkan salawat dan al-fatihah kepada beliau. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, meskipun cuacanya seperti ini, meskipun hujan rintik-rintik, tapi kami tetap datang menghadiri perayaan kelahiran Nabi Muhammad kekasih-Mu ya Allah. Maka ya Allah, izinkan ya Allah satu tetes air hujan-Mu memadamkan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan air hujan yang turun malam ini memadamkan api kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan semua air yang mengalir malam ini menenangkan, menyejukkan hati kami yang penuh kebencian, panas penuh dengan dendam, panas penuh karena dosa. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Muqallibal Qulub, wahai yang mengubah isi hati kami, jika Engkau hendak mengubah isi hati kami ya Allah, ubahlah hati kami dari tidak cinta menjadi lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari yang kurang berselawat, banyak berselawat kepadanya. Dari yang suka berprasangka menjadi orang yang suka berbaik sangka. Allahumma ya Allah, aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad, perbaikilah umat Nabi Muhammad. Allah mansur umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bantulah kami umat Nabi Muhammad. Bantulah umat Nabi Muhammad di mana pun mereka berada. Allahumma ya Nur ya Nur. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan dosa, kalbu kami penuh dengan kebencian-kebencian, kalbu kami penuh dengan nama-nama dunia, nama harta benda, nama kekasih-kekasih makhluk. Maka ya Allah, penuhi kalbu kami dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad faghfir lana. Ampuni semua orang yang hadir malam ini, baik dosanya yang lalu ataupun mendatang, dosa yang tersembunyi ataupun yang dia zahirkan, dosa yang kecil ataupun yang besar. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah sabar mendengarkan. Semoga Allah merahmati kita semua. Innallaha ma'as sabirin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil thaqalain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam cinta, salam rindu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله